Mendengar ini, Nalan Jingi mengerutkan kening dan bergumam, apa serunya pameran dagang? Aku lebih suka tinggal di rumah dan bercocok tanam. Melihat ekspresi enggan sepupunya, Nalan Fei yang segera berkata, adik kecil, kau tidak tahu, ada banyak orang di pameran dagang, dan banyak barang yang dijual. Konon, pameran dagang ini diselenggarakan bersama oleh para pembudidaya independen dari 10 kerajaan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan ada beberapa barang bagus di pameran dagang ini. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, bukankah kau selalu menginginkan senjata ajaib yang terbuat dari mutiara? Jika kita pergi kali ini, kita mungkin bisa membeli mutiara seukuran kepalan tangan. Nalan Jingi mengerjapkan matanya, tampak polos dan romantis. Ia membelalakan matanya karena terkejut dan berseru, benarkah? Ada mutiara sebesar ini? Melihat ketertarikan sepupunya, Nalan Fei yang menjadi semakin antusias, dan berkata, tentu saja, kapan aku pernah berbohong padamu? Di antara monster Laut Timur, ada satu yang disebut kerang, yang inti dalamnya adalah mutiara. Mutiara adalah yang paling mudah menyalurkan energi spiritual. Jika kau memiliki artefak ajaib seperti itu, bahkan seorang kultivator tahap pendirian fondasi tahap akhir pun tidak akan mampu menandingimu. Mendengar ini, Nalan Jingi menjadi lebih bersemangat dan menggosok-gosokkan kedua tangan kecilnya sambil berkata, kapan kita berangkat? Nalan Fei yang melambaikan tangannya, menuangkan secangkir teh untuknya, dan berkata, tidak usah terburu-buru, pameran dagang akan diadakan dalam 3 hari. Keduanya duduk di sudut, dan karena mereka berbicara dengan lembut, tak seorang pun terlalu memperhatikan mereka. Mengira mereka hanyalah tuan dan nyonya muda kaya yang sedang bertamasya. Meskipun Han Jien seorang kultivator, ia sengaja menyembunyikan auranya, dan karena keduanya juga tidak menyadari lingkungan sekitar, tak seorang pun dapat mengetahui identitasnya. Namun, Han Jien memperhatikan kedua pria itu. Meskipun mereka berbicara pelan, ia dapat mendengar mereka dengan jelas. Setelah mengetahui identitas mereka, Han Jien diam-diam senang. Tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi sambil terus menyesap tehnya dengan santai. Saat itu, Nalan Fei yang tiba-tiba bertanya, adik, apakah kau yang membawa benda itu? Han Jien mengangkat sebelah alisnya dan mendengarkan lebih saksama. Nalan Jingi melihat sekeliling, dan melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka, dia menjulurkan lidahnya dan merendahkan suaranya sambil berkata, mengapa kamu tidak menggunakan telepati? Apa yang ingin kau sampaikan? Nalan Fei yang melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, kebanyakan kultivator nakal berada di tahap pemurnian Qi, dan hanya sedikit yang berada di tahap pembentukan fondasi. Apa kau takut ada yang menguping pembicaraan kita? Setelah mengatakan itu, ia tersenyum dan berkata, tidakkah kau percaya pada kemampuan sepupumu? Aku telah menguasai 9 formasi mendalam. Kecuali jika tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi dari kita, mustahil bagi mereka untuk mendengar pembicaraan kita. Han Jien, yang berdiri tak jauh darinya, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia diam-diam memperluas indera ilahinya dan, tentu saja, menemukan sebuah formasi tak terlihat yang mengelilingi mereka berdua. Han Jien mengerutkan kening, bingung. Jika ada formasi di sekitar mereka, bagaimana ia bisa mendengar percakapan mereka bahkan tanpa mengaktifkan indera ilahinya? Han Jien sejenak bingung. Sekalipun indera ilahinya lebih tinggi daripada para kultivator setingkatnya, mustahil setinggi ini. Nalan Jingi mengangguk, jelas mempercayai kata-kata sepupunya, lalu berkata, sepupu, aku tidak bisa mengeluarkan seluruh kayu pemelihara jiwa, tapi aku berhasil mengeluarkan setengahnya. Nalan Fei yang tampak kecewa dan berkata dengan lesu, kenapa kamu hanya mendapat sedikit saja? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nalan Jingi mengangkat bahu, tampak tak berdaya. Separuhnya ada di lantai dasar perpustakaan, yang bisa kujangkau, tapi separuhnya lagi ada di kakek buyutku, dan aku tidak berani mencurinya. Kekecewaan di wajah Nalan Fei yang segera sirna. Ia tersenyum dan berkata, tak apa, setengahnya pun tak masalah. Asal pihak lain punya mutiara sebesar itu, kita bisa tukarkan. Apa? Nalan Jingi tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, bukankah kamu bilang kamu ingin aku membawanya keluar untuk mereka gunakan selama beberapa hari? Kenapa kamu baru menggantinya sekarang? Nalan Fei yang mengerutkan kening dan berkata, aku juga sudah menduganya sebelumnya. Tapi aku khawatir mereka tidak akan mau bertukar. Melihat Nalan Jingi hendak bangkit dan pergi, ia segera berubah pikiran dan berkata, bagaimana kalau begini? Kita lihat saja dulu. Kalau mereka mau bertukar, kita pergi saja. Kalau mereka hanya butuh beberapa hari saja, kita buat kesepakatan dengan mereka. Oke? Nalan Jingi berpikir sejenak lalu bertanya, apakah temanmu dapat diandalkan? Tentu saja dia bisa diandalkan. Nalan Fei yang meyakinkan sambil menepuk dadanya. Dia kakakku yang baik waktu aku latihan di luar negeri. Bagaimana mungkin dia tidak bisa diandalkan? Jangan terlalu dipikirkan. Ini, minumlah air. Sambil berbicara, ia mengambil cangkir teh di depan Nalan Jingi. Saat ia mengambilnya, jari-jarinya tanpa sengaja menyentuh air di dalamnya, membuat teh sedikit beriak sebelum kembali tenang.
Nalan Jingi mengambil gelas air, menyesapnya sedikit, lalu berkata, "Sepupu, jangan terlalu lama pergi kali ini. Begitu kakek buyut kita bangun dari pengasingannya dan menyadari kita tidak ada di sini, dia pasti akan mencari kita. Jangan khawatir, kami hanya akan pergi paling lama setengah bulan," kata Nalan Feiyang. "Kami akan kembali setengah bulan lagi. Kakek buyutmu sangat menyayangimu, dia pasti tidak akan mengatakan apa-apa." Nalan Jingi tersenyum kecil, menyesap tehnya lagi, dan menatap langit dengan ekspresi polos dan romantis. Mendengar ini, tangan Han Jien yang memegang cangkir teh sedikit gemetar. Ia telah mencari kemana-mana tanpa menemukannya, tetapi ternyata ia mendapatkannya dengan mudah. Ia tidak menyangka orang itu akan mengeluarkan kayu pemelihara jiwa tepat saat ia sedang mencarinya. Di saat yang sama, ia menyadari satu hal, Nalan Feiyang mengirim sepupunya membawa kayu pemelihara jiwa bukanlah hal yang baik. Namun, ia tidak tahu alasannya. Saat itu, keduanya membayar tagihan dan meninggalkan kedai teh. Han Jien tidak bangun sampai kedua sosok itu hendak menghilang dari pandangan. Lalu ia menjatuhkan koin tembaga dan segera mengejar mereka. Kakak beradik itu meninggalkan kedai teh dan berjalan lebih dari 1 mil menuju hutan pohon terpencil. Di sana, mereka memanggil artefak magis mereka dan terbang ke angkasa. Setelah terbang beberapa saat, Nalan Jingi tiba-tiba merasakan kepalanya berat, diikuti sensasi terbakar di sekujur tubuhnya, dan keinginan untuk melepas pakaiannya. Tak hanya itu, energi spiritualnya juga menjadi kacau, dan pedang terbang di bawah kakinya bergoyang tak menentu, seolah-olah bisa jatuh dari langit kapan saja. Wajahnya memerah, matanya sedikit berbinar, dan ia tampak sangat bergairah. Nalan Feiyang, yang berdiri di dekatnya, segera datang ke sisi sepupunya dan bertanya dengan khawatir, "Jingi, ada apa?" Nalan Jingi menutupi pipinya yang memerah dan berkata dengan bingung, "Bukan apa-apa, aku hanya sedikit kepanasan." Sambil berbicara, ia membuka kancing bajunya, memperlihatkan kulitnya yang luas. Tatapan aneh melintas di mata Nalan Feiyang, tetapi ia segera menenangkan diri, menunjuk ke pegunungan tak jauh dari sana, dan berkata, "Adik, kau mungkin lelah. Ayo turun dan istirahat sebentar." Nalan Jingi merasa pusing dan hatinya dipenuhi kerinduan. Ia ingin memeluk seseorang dan tidur, jadi ia mengangguk dan berkata, "Oke." Dalam kondisinya saat ini, ia benar-benar tidak bisa terbang, dan energi spiritual di tubuhnya semakin kacau, menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ia adalah seorang gadis kecil polos yang tidak bertanya apapun kecuali kultivasi, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Tanpa pikir panjang, Nalan Jingi melirik sepupunya di sampingnya dan merasa ia sangat tampan. Ia ingin sekali bergegas menghampiri dan memeluknya erat-erat. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, pipinya yang sudah memerah semakin memerah. Ia berpikir, ada apa denganku? Kenapa aku jadi berpikir seperti itu? Keduanya tiba di pegunungan, menemukan sebuah gua, dan masuk. Nalan Feiyang memasang formasi, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam gua. Ia melirik sepupunya di sampingnya, senyum nakal tersungging di wajahnya. Ia lalu mengangkat tangan dan menepuk bahu Nalan Jingi, berkata, "Sepupu, ada apa?" Nalan Jingi menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca, dan berkata, "Tidak, aku baik-baik saja." Melihat ekspresi sepupunya, Nalan Jingi terkekeh, wajahnya menjadi lebih cabul, dan berkata, "Sepupu, apakah kamu benar-benar menginginkan seorang pria saat ini?" Mereka yang mengamalkan tahu memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Meskipun Nalan Jingi diam-diam ingin mengatakannya, ia tetap diam karena malu. "Tidak, untuk apa aku memikirkan hal-hal seperti itu?" katanya, tetapi dalam hati ia bingung. Bagaimana sepupunya tahu situasinya saat ini? Mungkinkah? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Nalan Feiyang tiba-tiba menghampirinya, meletakkan tangannya di bahunya, dan menyunggingkan senyum mesum. "Sepupu, karena kau menginginkannya, maka sepupumu akan berkorban demi kau." Ia terkekeh, dan dengan gerakan cepat tangan kanannya, ia tiba-tiba mencengkeram kerah baju Nalan Jingi. Ekspresi wajah Nalan Jingi berubah, pikirannya sedikit jernih, dan dia tiba-tiba mundur selangkah. Dengan sekali jepret, sebagian besar kerah Nalan Jingi robek, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Di bawah lehernya, ia mengenakan pakaian dalam putih yang ketat dan melekat di tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Terutama dadanya yang terbentuk sempurna, membuat Nalan Feiyang menelan ludah. Mata Nalan Feiyang berbinar nafsu saat ia terkekeh. "Sepupu, jangan melawan. Aku akan membuatmu mati dalam kenikmatan nanti." Melihat ini, meskipun Nalan Jingi tidak tahu apa-apa tentang cinta dan seks, ia tahu apa yang telah terjadi. Ia berseru dengan marah, kau meracuni tehnya?" Setelah itu, ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah pedang ungu kecil muncul di hadapannya. Ia segera merapal mantra, dan pedang itu bersinar terang dengan cahaya ungu, mengeluarkan suara berdengung. Tepat saat ia hendak melancarkan serangannya, energi spiritualnya menjadi kacau, dan dengan suara gemerincing, pedang terbang itu jatuh ke tanah, cahayanya meredup.
Nalan Feiyang melirik pedang terbang ungu di tanah dan berkata, aku tak menyangka kakek buyutku begitu memanjakanmu, bahkan memberimu pedang cahaya ungu. Namun, setelah hari ini, semua ini milikku. Sambil berbicara, ia mengulurkan pergelangan tangannya, melepaskan kekuatan spiritual yang luar biasa besar yang berubah menjadi tangan besar, meraih tas penyimpanan dari pinggang Nalan Jingi. Kamu Nalan Jingi sangat marah, tetapi energi spiritual di tubuhnya sangat kacau dan benar-benar di luar kendalinya. Nalan Feiyang meraih tas penyimpanan itu tanpa menghilangkan indera ketuhanannya. Lalu tertawa, adik perempuan, kusarankan kau jangan memaksakan kekuatan spiritualmu. Ini hanya akan mempercepat efek bubuk hati musim semi. Kalau kau tidak menemukan pria yang bisa menjaganya, kau akan mati dalam penderitaan. Hahaha. Semakin ia tertawa, semakin ia merasa puas, dan tatapan cabulnya semakin tajam. Kesadaran Nalan Jingi mulai kabur. Ia tiba-tiba menggigit lidahnya untuk menenangkan pikirannya dan berteriak dengan marah. Kenapa kau melakukan ini? Mendengar ini, Nalan Feiyang mendengus dingin dan berkata, kenapa? Akar spiritual kita hampir sama. Jadi kenapa kau dihargai sementara aku tidak? Itu karena kau keturunan langsung dan aku anak haram. Setelah kau mati, aku akan menjadi orang paling berbakat di seluruh keluarga, dan semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Apa kau tidak takut kakek buyutmu akan membunuhmu? Nalan Jingi dipenuhi penyesalan. Ia selalu menganggap sepupunya orang baik, tetapi ia tak pernah menyangka sepupunya akan melakukan hal seperti itu. Nalan Feiyang tidak menunjukkan kekhawatiran dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu bahwa kau dan aku keluar. Bahkan jika aku membunuhmu, kakek buyutku tidak akan tahu. Lagi pula, aku bisa memberitahu mereka bahwa kau dibunuh oleh seorang kultivator jahat. Saat aku kembali, kakek buyutku tidak akan menghukumku terlalu berat. Kau sudah mati, dia tidak akan pernah membunuh anggota klan lain dengan bakat luar biasa seperti itu. Nalan Jingi menggertakkan giginya, berusaha tetap terjaga, lalu menggigit bibir bawahnya, dan berkata dengan marah, kamu tercela. Mendengar ini, Nalan Feiyang sama sekali tidak marah. Malah, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata penuh kemenangan, aku hina. Kalau aku tidak hina, bagaimana mungkin aku bisa menipumu keluar dari sini? Sambil berbicara, tatapannya perlahan menyapu tubuh Nalan Jingi, dan ia berkata dengan nada mesum, kudengar banyak pemuda di klan diam-diam mencintaimu. Sayang sekali. Kau akan segera mati. Tubuh sebaik ini tak boleh disia-siakan. Hari ini aku akan menikmatinya. Sambil berbicara, ia membuat segel tangan dengan tangan kanannya, dan embusan angin pun dilepaskan, berhembus lurus ke arah Nalan Jingi. Angin kencang menderu lewat, merobek gaun Nalan Jingi dan memperlihatkan pakaian dalamnya yang tipis. Nalan Jingi mencengkeram pakaian dalamnya erat-erat, menutupi bagian pribadinya, dan berkata dengan malu sekaligus geram, sekalipun aku mati, aku takkan pernah membiarkanmu. Ia tiba-tiba menggigit lidahnya, tetapi merasa tak berdaya lagi. Kemudian, tubuhnya lemas dan ia jatuh ke tanah. Matanya berkaca-kaca, dan ia tampak begitu memelas sehingga siapapun yang melihatnya pasti ingin mengasihaninya. Sepupu, bentuk tubuhmu bahkan lebih bagus dari yang kubayangkan, puji Nalan. Sambil berbicara, tangannya tak henti-hentinya, dengan cepat menanggalkan pakaiannya dan menerkam Nalan Jingi bak serigala lapar. Nalan Jingi terbaring di tanah, kesadarannya memudar, hingga akhirnya, bahkan sisa obat terakhir pun mengikis inderanya. Seketika, ia melupakan segalanya, cepat-cepat menanggalkan pakaiannya. Bergumam, sepupu, kemari dan manjakan aku. Sakit sekali. Nalan Feiyang mendekap sepupunya, tangannya dengan bebas membelai tubuh halus sepupunya. Sambil berkata dengan gembira, sepupu ada di sini. Sambil berbicara, dia mendorong pinggulnya ke depan, hendak memasuki tubuh Nalan Jingi. Tepat pada saat itu, sebuah pedang terbang tiba-tiba muncul dan langsung menuju tubuh Nalan Feiyang. Nalan Feiyang terlalu asyik dengan kegembiraannya dan tidak memperhatikan sekelilingnya. Lagi pula, kesadaran seorang pria sedang berada pada titik terlemahnya saat ini. Kilatan cahaya putih muncul di pedang terbang itu, yang kemudian melesat melewati leher Nalan Feiyang. Detik berikutnya, tubuh Nalan Feiyang membeku, pupil matanya melebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Ia hendak menatap pintu masuk gua ketika sebuah luka berdarah muncul di lehernya, diikuti oleh kepalanya yang terguling, dan tubuhnya yang menegang. Nalan Jingi linglung dan tidak tahu apa yang terjadi. Ia berteriak, sepupu, aku merasa sangat tidak enak, cepatlah. Ia berbaring di tanah, mengulurkan tangan untuk meraih tubuhnya, tetapi yang ia dapatkan justru kepala yang berdarah. Saat ia melihat kepala itu, tubuhnya yang halus bergetar hebat, lalu ia kembali kebingungan. Pada saat ini, Han Jien muncul di pintu masuk gua dan berjalan selangkah demi selangkah ke dalam gua. Han Jien tiba saat keduanya memasuki gua. Meskipun Nalan Feiyang telah memasang sebuah formasi itu hanyalah formasi ilusi yang sangat sederhana. Formasi jenis ini sangat mudah dipasang, hanya membutuhkan sedikit energi spiritual. Oleh karena itu,
Formasi tersebut hanya dapat mencegah manusia fana masuk dan tidak berpengaruh pada kultivator. Mungkin Nalan Fei Yang terlalu bernafsu untuk mendapatkan tubuh sepupunya, atau mungkin ia tidak menyangka akan ada kultivator yang lewat. Bagaimanapun juga, ia telah membayar harga yang tak tergantikan untuk itu. Setelah memasuki formasi, Han Jien memasang jimat tembus pandang dan bersembunyi agar Nalan Fei Yang tidak menyadarinya. Han Jien jelas mendengar percakapan mereka. Ia belum bergerak sampai saat itu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan membunuh Nalan Fei Yang ketika kesadarannya paling lemah. Han Jien baru saja menyaksikan kedua wanita itu telanjang bulat, dan alih-alih berhasrat, ia justru merasa jijik. Sejak Liu Shihan pergi, ia kehilangan minat pada wanita. Kemudian, kematian orang tuanya dan diburu oleh sektenya semakin melemahkan perasaannya terhadap mereka. Nalan Jingyi adalah wanita yang luar biasa cantik dengan tubuh yang memukau, tetapi Han Jien tetap tidak tertarik padanya. Han Jien menghampiri mereka berdua, melambaikan tangan, dan dua kantong penyimpanan mendarat di belakangnya. Ia hendak berbalik dan pergi ketika Nalan Jingyi tiba-tiba meraih kakinya dan berteriak dengan penuh semangat. "Sepupu, jangan pergi. Aku sangat merindukanmu." Ia bergerak, dan Nalan Fei Yang, yang tadinya berbaring di atasnya, berguling ke tanah. Melihat ini, wajah Han Jien menjadi gelap, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia merapal mantra yang mendarat pada Nalan Jingyi. Cahaya putih menyambar tubuh Nalan Jingyi, dan energi spiritualnya yang kacau berangsur-angsur kembali normal. Tak lama kemudian, racun di dalam tubuhnya menghilang, dan kesadarannya berangsur-angsur kembali. Nalan Jingyi membuka matanya dan melihat dirinya telanjang. Ia tersentak dan secara naluriah meraih celana dalamnya yang robek dari samping. Sebelum sempat menutupi tubuhnya dengan celana dalamnya, ia melihat kepala berdarah, tersentak lagi, dan hampir pingsan. Ia berusaha tetap tenang, mengingat semua yang terjadi sebelum ia kehilangan kesadaran. Melihat tubuhnya tidak dilecehkan oleh Nalan Fei Yang, ia menghela napas lega, sambil berkata dengan penuh kebencian, "Sepupu, kau pantas mati." Begitu selesai bicara, Nalan Jingyi kembali bingung, bertanya-tanya, "Sepupuku adalah seorang kultivator pendirian fondasi. Bagaimana mungkin dia mati? Lukanya begitu bersih, seharusnya sudah terpotong oleh artefak sihir. Mungkinkah seorang kultivator sedang lewat saat ia sedang bermain-main denganku?" Semakin ia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, dan ia bergumam dalam hati, pasti seorang kultivator wanita yang melakukan tindakan itu. Kalau tidak, ia sangat yakin dengan penampilan dan bentuk tubuhnya. Kalau tidak, mustahil bagi pria normal untuk tidak memiliki pikiran-pikiran kotor tentangnya. Tepat saat Nalan Jingyi memikirkan ini, kilatan cahaya putih muncul di depan gua, dan Han Jien tiba-tiba muncul. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang datang dari belakangnya, Nalan Jingyi menegang dan secara naluriah berbalik. Tatapan mereka bertemu, dan raut terkejut terpancar di mata Nalan Jingyi. Kemudian, menyadari sesuatu, ia berteriak kaget dan segera menutupi dadanya dengan pakaian di tangannya. Setelah menutupi dirinya, ia menyadari bagian bawah tubuhnya tidak tertutup. Jadi ia segera meletakkan pakaian itu di depannya lagi. Dengan tubuh bagian atasnya yang masih terbuka, Nalan Jingyi merasa malu sekaligus marah. Akhirnya, ia melempar pakaian di tangannya, cemberut, dan berkata dengan marah, "Lihat! Lihat! Lagi pula kau sudah melihat semuanya." Han Jien tidak melihatnya, mengalihkan pandangannya ke samping, dan bertanya dengan suara berat, "Bagaimana cara membuka tas penyimpananmu?" Setelah pergi, ia mencoba menghapus jejak suci di tas penyimpanan itu. Tetapi menyadari bahwa kekuatan spiritualnya terlalu kuat untuk dihapus, apapun yang ia lakukan. Han Jien kembali justru karena ia ingin Nalan Jingyi membuka tas penyimpanan itu. Jika tidak, ia tak akan ragu membunuhnya. Nalan Jingyi tidak menjawab pertanyaan Han Jien, tetapi malah bertanya, "Kamu baru saja menyelamatkanku." Han Jien mengangguk tanpa komitmen, menunggu jawabannya. Nalan Jingyi menarik napas dalam-dalam, hendak berbicara, tetapi kemudian teringat bahwa dia belum berpakaian, dan berkata, "Kamu tidak bisa mengharapkan aku berbicara kepadamu dalam keadaan telanjang." Han Jien mengeluarkan salah satu pakaiannya dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke orang lain, dan berkata, "Sekarang kamu bisa bicara." Nalan Jingyi berputar di udara, cepat-cepat mengenakan pakaiannya, lalu menatap Han Jien sejenak sebelum berkata, "Kenapa kau menyelamatkanku?" Setelah berkata begitu, ia teringat pertanyaan Han Jien sebelumnya dan tiba-tiba tersadar. "Kau mengikuti kami?" Di saat yang sama, ia juga mengerti bahwa pihak lain pasti sedang mengincar sesuatu di dalam tas penyimpanannya. Han Jien tidak punya banyak waktu dan terlalu malas untuk membuang kata-kata dengan gadis kecil ini, jadi dia berkata, "Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak?" Mendengar ancaman itu, Nalan Jingyi sama sekali tidak marah. Sebaliknya, ia bersikap layaknya seorang master dan berkata kepada Han Jien, "Kau hanya seorang kultivator tingkat kelima pemurnian Qi. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Mengingat kau baru saja menyelamatkanku, kembalikan kantong penyimpanan itu." Kita impas.
Tapi kau baru saja melihat tubuhku. Tinggalkan matamu itu. Han Jien mengerutkan kening, kilatan pembunuh terpancar di matanya. Kau sedang mencari kematian. Nalan Jingyi sedikit terkejut, lalu tertawa dan berkata, kultivasimu tidak tinggi, tapi nada bicaramu agak arogan. Sepertinya kau belum memahami situasi saat ini. Setelah berkata demikian, ia menarik napas dalam-dalam, mengamati Han Jien dari atas ke bawah sejenak, lalu berkata, aku ragu kau laki-laki. Dalam situasi seperti itu, kau sebenarnya tidak tertarik padaku. Jarang sekali. Wajah Han Jien menjadi gelap, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah Nalan Jingyi. Nalan Jingyi tidak tahu mengapa Han Jien mengangkat tangannya, tetapi ia tidak khawatir. Ia tidak menganggap serius seorang kultivator pemurnian Ki tahap 5. Nalan Jingyi merapikan pakaiannya dan berkata, kau bodoh, aku tidak membunuhmu, dan alih-alih berterima kasih, kau malah mencoba menyerangku. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Han Jien mengeluarkan seberkas cahaya putih dari sela-sela jarinya, yang langsung mengarah ke Nalan Jingyi. Merasakan kekuatan spiritual luar biasa yang terkandung dalam cahaya putih, raut wajah Nalan Jingyi berubah serius. Ia mengulurkan tangannya yang sehalus batu giok dan meraih cahaya putih itu. Saat cahaya putih mendarat di tangannya, energi dahsyat itu melesat menembus telapak tangannya, langsung merasuki tubuhnya dan melahap kekuatan spiritualnya. Ekspresinya berubah, dan ia buru-buru mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk menangkalnya. Baru ketika kekuatan spiritualnya hampir habis, ia berhasil menetralkan cahaya putih itu. Ekspresi acuh tak acuh di wajah Nalan Jingyi lenyap, digantikan oleh ekspresi serius. Ia bertanya dengan suara rendah, siapa kau? Ekspresi terkejut terpancar di mata Han Jien. Pihak lain hanyalah seorang kultivator tahap awal pembentukan fondasi, namun ia tidak terluka oleh jari energi spiritual tersebut. Tampaknya energi spiritual di dalam tubuhnya juga sangat murni. Mendengar pertanyaan Nalan Jingyi, Han Jien berkata, katakan padaku cara membuka kantong penyimpanan itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengantarmu pergi. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya, jelas menunjukkan bahwa ia tidak bercanda. Nalan Jingyi belum pernah menyaksikan adegan seperti itu sebelumnya, dan langsung kehilangan kata-kata. Ia berkata dengan canggung, rekan Taois, mari kita bicarakan ini. Kita tidak perlu menggunakan kekerasan. Saat Han Jien melepaskan niat membunuhnya, ia yakin jika mereka benar-benar bertarung, ia akan mati di tangannya. Di saat yang sama, ia juga bingung sihir macam apa yang ia kembangkan hingga bisa melepaskan kekuatan sebesar itu. Wajah Han Jien muram, dan dia tetap diam. Nalan Jingyi menjulurkan lidahnya, tampak polos, dan berkata, jejak indera ketuhanan pada tas penyimpanan itu tidak aku buat, dan aku tidak tahu cara menghapusnya. Han Jien mendengus dingin, sama sekali tidak mempercayai kata-kata pihak lain, dan berkata, tidak masalah jika kau tidak tahu, keluarkan kayu pemelihara jiwa. Ia mengambil tas penyimpanan dan berjalan selangkah demi selangkah ke sisi Nalan Jingyi. Tepat saat Nalan Jingyi meraih tas penyimpanan, Han Jien mengangkat tangannya, menunjuk kepalanya, dan berkata dengan dingin, kalau berani curang, selamatkan nyawamu. Ia sempat mempertimbangkan untuk membunuh Nalan Jingyi, tetapi kepribadiannya menghalanginya untuk membunuh dengan mudah. Han Jien memang bukan orang baik, tapi jelas bukan orang jahat. Melihat Han Jien telah mengetahui niatnya, Nalan Jingyi tersenyum dan berkata, rekan Taois, apa kau pikir aku orang seperti itu? Lalu, ia bergumam, sama sekali tidak menyenangkan, dingin dan tak bernyawa, seperti sepotong kayu. Dengan pikiran, ia mengeluarkan sepotong kayu hitam seukuran telapak tangan dari tas penyimpanannya. Kayu itu biasa saja. Jika bukan karena energi spiritual yang kuat yang terpancar darinya, tak seorang pun akan menduga bahwa itu adalah kayu pemelihara jiwa, salah satu dari 7 kayu ilahi. Han Jien meraih kayu penyehat jiwa, melepaskan indera ilahinya ke dalamnya, dan langsung merasakan gelombang kenyamanan. Ia berkata dengan suara berat, aku akan meninggalkan tas penyimpanan 10 mil jauhnya. Kau bisa mengambilnya nanti. Nalan Jingyi ingin mengatakan tidak, tetapi karena tatapan dingin orang itu, dia tidak punya keberanian untuk berbicara dan mengangguk tanpa daya. 1 jam kemudian, Han Jien muncul di rimbunan pohon 10 mil jauhnya. Ia melempar tas penyimpanan itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. Tak lama setelah ia pergi, Nalan Jingyi muncul, mengambil tas penyimpanan itu, mengeluarkan liontin giok putih, dan membacakan beberapa mantra padanya. Liontin giok itu langsung memancarkan cahaya putih menyilaukan, yang kemudian berkedip dan menghilang. Nalan Jingyi tersenyum mengejek saat dia melihat ke arah Han Jien pergi. Dia terkekeh, awalnya aku ingin membiarkanmu pergi. Tapi karena kau telah mengambil harta keluargaku, aku terpaksa membunuhmu. Sesaat kemudian, 4 seberkas cahaya terbang cepat dari langit dan mendarat di hutan. Ada 4 orang yang datang, semuanya pria lanjut usia berusia 50-an. Meskipun rambut mereka sudah putih semua, mata mereka cerah dan tajam. Keempat orang itu mengenakan jubah panjang dalam 4 warna berbeda merah, kuning, biru,
dan hijau. Orang tua berjubah merah itu melotot ke arah Nalan Jingi dan berkata dengan tegas, "Jingi, mengapa kamu keluar sendirian?" Nalan Jingi menjulurkan lidahnya dengan nakal dan berkata, "Kakek, aku tidak keluar sendirian. Nalan Feiyang yang menipuku." Wajah lelaki tua berbaju merah itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Dia lagi. Di mana dia? Dia sudah mati." Nalan Jingi mendesah dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika ia menyebutkan bahwa Nalan Feiyang telah mencoba berbuat sewenang-wenang padanya, keempat pria itu tampak marah, tetapi tidak menyela. Setelah beberapa saat, Nalan Jingi berbicara tentang Han Jien dan bagaimana ia telah mencuri kayu penyegar jiwa. Mendengar ini, raut wajah keempat pria itu berubah muram. Pria tua berbaju kuning itu tampak ngeri dan buru-buru bertanya, "Apa katamu? Dia mengambil kayu penyehat jiwa dengan paksa?" Nalan Jingi mengangguk seperti anak ayam yang mematuk kayu, dan berkata, "Ya, dia mengambilnya dariku." Melihat sikap Nalan Jingi yang acuh tak acuh, keempat tetua itu marah sekaligus kesal. Tetua berjubah merah itu berkata dengan marah, "Mengapa kalian tidak memberitahu kami tentang masalah sepenting ini lebih awal?" Nalan Jingi membusungkan dadanya dan berkata dengan percaya diri, "Bagaimana mungkin aku tidak memberitahu mereka? Mereka baru saja dibawa pergi olehnya, dan aku langsung mengirim keempat kakekku ke sana." Pria tua berbaju merah itu mendesah berat dan berkata, "Hutan penyehat jiwa telah bersamamu selama bertahun-tahun. Bisakah kau merasakan di mana ia berada?" Nalan Jingi mengangguk, menunjuk ke suatu tempat tak jauh dari sana, dan berkata, "Ada di hutan 100 mil jauhnya. Ayo cepat. Kalau tidak, setelah auraku terserap, aku takkan bisa merasakannya lagi." Ia berbicara dengan nada riang. Ia benar-benar tak berperasaan, siapapun yang berada di posisinya mungkin akan tertekan dalam situasi seperti itu. Namun, ia, alih-alih sedih, tampak bersemangat. Setelah mendapatkan kayu pemelihara jiwa, Han Jien pergi ke hutan terpencil. Ia memasang formasi sederhana di sekelilingnya, lalu mengeluarkan jiwa orang tuanya dari tas penyimpanannya dan merapal mantra pada kayu pemelihara jiwa. Jiwa-jiwa itu pun terbang ke dalam hutan. Setelah itu, Han Jien melihat bahwa jiwa orang tuanya tidak lagi menghilang dan menghela napas lega. Di saat yang sama, Han Jien merasakan aura samar di dalam kayu pemelihara jiwa. Dilihat dari auranya, sepertinya itu adalah wanita yang ditemuinya sebelumnya. Tanpa ragu, Han Jien menyalurkan indera ilahinya ke dalam kayu pemelihara jiwa dan merapal beberapa mantra berturut-turut, mulai memurnikan kayu jiwa ungu. Aura di dalam kayu jiwa ungu tidak kuat, dan Han Jien menyelesaikan pemurniannya hanya dalam waktu singkat. Han Jien mengangkat kepalanya, melirik ke arah utara, dan hendak pergi ketika 5 sosok dengan cepat mendekat. Pemimpinnya, yang mengenakan gaun putih panjang, tak lain adalah Nalan Jingi, yang mereka temui sebelumnya. Di belakangnya ada 4 tetua, yang semuanya berada di tahap pembentukan fondasi. Bahkan salah satunya mencapai tahap akhir pembentukan fondasi. Saat melihat Han Jien, keempat tetua itu tiba-tiba melesat, melewati Nalan Jingi dan tiba di depan Han Jien dalam sekejap mata, mengelilinginya. Kilatan dingin terpancar di mata Han Jien saat dia menatap dingin Nalan Jingi yang terbang ke arahnya, dan berkata dengan nada dingin, "Kau sedang mencari kematian." Nalan Jingi menatap Han Jien, terkekeh tanpa sedikit pun rasa khawatir, dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku, tetapi harta keluarga tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jadi serahkan saja." Tepat ketika keempatnya hendak bergerak, mereka ingat bahwa pihak lain telah menyelamatkan Nalan Jingi, sehingga nada suara mereka melunak. Tetua berjubah merah berkata, "Rekan Taois, keluarkan. Aku tidak ingin bertarung." Meskipun Nalan Jingi telah menyebutkan bahwa serangan jari Han Jien sangat kuat, mereka berempat tidak menganggapnya serius. Mereka percaya bahwa jika mereka berempat bertarung bersama, mereka bahkan dapat melawan seorang kultivator inti emas. Han Jien mengamati mereka berempat, tetapi juga tidak bergerak. Sebaliknya, ia berkata, "Kayu pemelihara jiwa sangat penting bagiku, dan aku tidak bisa memberikannya kepada kalian. Jika kalian berempat bersikeras mengambilnya, aku hanya bisa menurutinya." Nada suaranya tetap dingin, tidak memberi ruang untuk berdebat. Keempatnya terkejut, tak menyangka Han Jien akan berkata seperti itu. Pria tua berbaju merah itu berkata, "Rekan Taois, mengingat kau telah menyelamatkan Jingi, aku akan melawanmu sendirian. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan melepaskanmu. Bagaimana?" Han Jien mengangkat alisnya dan berkata, "Benarkah itu?" "Benar sekali." Lelaki tua berbaju merah itu mengangguk dan berkata. Han Jien tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tetua berjubah merah. Tepat saat ia hendak melepaskan kekuatan spiritualnya, ekspresi tetua berjubah merah berubah drastis, dan ia tiba-tiba berteriak, "Rekan Taois, tunggu sebentar." Han Jien mengerutkan kening, menghentikan teknik jari energi spiritualnya, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Senior, apakah Anda ingin mundur?" Dalam dunia kultivasi, senioritas ditentukan oleh kekuatan. Sebagai seorang kultivator pendirian fondasi,
Wajar saja jika Han Jien memanggil tetua berjubah merah itu senior. Pria tua berbaju merah itu melambaikan tangannya dan berkata, "Rekan Taois, bukan itu maksudku. Aku bertanya padamu, apakah kau murid sekte Tianming?" Han Jien mengepalkan tangannya diam-diam, dan berkata tanpa komitmen, "Memangnya kenapa kalau begitu?" Pria tua berbaju merah itu berkata, "Mantra yang akan kau ucapkan itu mungkin disebut jari penghancur jiwa. Bukan? Mungkinkah itu disebut jari kekuatan roh?" "Tidak buruk," kata Han Jien dengan suara berat. Pria tua berbaju merah itu tampak bersemangat. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya Nalan Hai. Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat, rekan Taois?" Sikapnya tiba-tiba berubah sopan, menyapa Han Jien sebagai rekan sejawat. Han Jien dipenuhi kebingungan. Mungkinkah teknik jari ini ada hubungannya dengan dirinya? Jika ia bisa menghindari pertarungan, Han Jien lebih suka tidak bertarung. Meskipun ia belum tentu kalah dalam duel sihir, jika lawannya menggunakan sihir yang kuat, hasilnya akan sangat sulit diprediksi. Memikirkan hal ini, Han Jien berkata, "Namaku Han Jien." Nalan Hai berkata, "Penemu teknik jarimu bernama Ling Tian." Meskipun Han Jien dan Wei Peng tidak banyak bertukar kata, Han Jien tahu bahwa pendiri sektenya adalah Ling Tian. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Memang pendiri Ling Tian." Ketiga lelaki tua di dekatnya, setelah mendengar percakapan antara keduanya, juga tampak bingung, jelas tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Nalan Hai. Nalan Jingyi tetap acuh tak acuh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakek, apakah Anda kenal leluhurnya?" Nalan Hai menatap langit, lalu menarik napas dalam-dalam, suaranya terdengar lelah. Ia perlahan berkata, "Saya tidak mengenal leluhur Ling Tian secara pribadi, tetapi leluhur saya mengenalnya. Ketika leluhur Ling Tian mengembara di dunia, beliau membimbing leluhur saya. Meskipun garis keturunan saya bukan dari Kekaisaran Ming Agung, kami menganggap leluhur Ling Tian sebagai leluhur sejati kami." Ia berhenti sejenak, tatapannya tertuju pada Han Jien, lalu mengganti topik pembicaraan, berkata, "Karena kau adalah keturunan leluhur Ling Tian, mari kita akhiri saja. Kau boleh pergi." Semua orang terkejut mendengar hal ini, dan lelaki tua berpakaian kuning itu buru-buru berkata, "Kakak, kau akan membiarkan dia pergi?" Lelaki tua berbaju biru itu, takut kalau Han Jien akan segera pergi, berkata dengan nada mendesak, dia mengambil kayu pemelihara jiwa milik keluarga. "Apakah kita akan membiarkannya begitu saja?" Orang tua berbaju hijau terakhir tetap diam, karena dia mengerti karakter kakaknya. Sekali dia membuat keputusan, dia tidak akan pernah mengubahnya. Nalan Hai memelototi mereka berdua dan berkata dengan suara berat, "Tidakkah kalian mengerti apa yang baru saja kukatakan?" Kedua pria itu bertukar pandang, dan lelaki tua berbaju kuning itu berkata, "Saudaraku, tolong pikirkan baik-baik. Jika Kaisar tahu, dia pasti akan meminta pertanggungjawaban kita." Saat itu, Nalan Hai mendengus dingin dan berkata, "Aku akan menjelaskannya langsung kepada Kaisar Taizu, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi." Han Jien tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Awalnya ia merencanakan duel sihir, tetapi tiba-tiba ia mengenali seorang kerabat. Mengenai kata-kata pihak lain, ia tidak sepenuhnya mempercayainya, jadi ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, apakah Anda mengatakan bahwa saya harus mengambil kayu pemelihara jiwa?" Nalan Hai tidak menjawab, tetapi malah bertanya, "Rekan Taois, saya ingin bertanya, mohon jawablah dengan jujur." Han Jien berkata, "Silakan bicara, senior. Apakah kau di sini untuk mencari pengalaman, atau ada alasan lain?" Nalan Hai juga mendengar tentang peristiwa terkini di Kekaisaran Ming. Konon, seorang kultivator sedang diburu dan keberadaannya tidak diketahui. Awalnya, ia tidak mengaitkannya dengan Han Jien, tetapi setelah melihat jari energi spiritual dan mengingat kembali peristiwa pada masa itu, ia menduga bahwa Han Jien kemungkinan besar adalah kultivator yang sedang diburu. Hati Han Jien menegang. Namun wajahnya tetap tanpa ekspresi saat ia berkata, "Senior, bolehkah saya menolak menjawab pertanyaan ini?" Nalan Hai mengelus jenggotnya, sepenuhnya memahami situasinya, lalu berkata sambil tersenyum, "Rekan Taois, kau tak perlu menjawab. Apa kau tertarik dengan keluarga Nalanku? Ini jelas sebuah undangan. Han Jien telah membunuh seorang kultivator dari Zhao, dan tinggal di sini cepat atau lambat hanya akan menimbulkan masalah." Ia menolak, sambil berkata, "Senior, saya ingin meninggalkan Zhao." Nalan Hai melirik ketiga orang di sampingnya dan berkata dengan suara berat, "Kalian kembali dulu. Aku mau ngobrol sebentar dengan adikku." Dari ketiganya, kecuali lelaki tua berpakaian hijau yang membungkuk dan pergi, dua orang lainnya serentak berkata, "Kakak." Wajah Nalan Hai menjadi gelap, dan dia berkata, "Apakah kamu tidak mendengarkan aku lagi?" Keduanya melirik Nalan Hai, lalu Han Jien, mendesah berat, lalu menghilang begitu saja. Saat ini, hanya tersisa 3 orang. Nalan Hai menjentikan pergelangan tangannya, memasang penghalang kedap suara sederhana di sekitar mereka, lalu berkata, "Han Jien, kalau kau khawatir akan membunuh para kultivator kerajaan Zhao,
Aku bisa membantumu membereskan masalah ini. Aku jamin tak akan ada yang memburumu di kerajaan Zhao. Tentu saja, kau harus bergabung dengan keluarga kami. Bergabung dengan klan pasti akan membatasi kebebasannya. Han Jien memiliki terlalu banyak rahasia dan kebencian yang mendalam. Tanpa syarat tertentu, ia tidak akan bertahan. Tentu saja, ini hanya sebagian alasannya. Yang terpenting, ia tidak mempercayai kata-kata pihak lain. Dunia kultivasi terlalu rumit, penuh dengan tipu daya dan pengkhianatan. Siapa yang tahu jika ini adalah rencana untuk memikatnya ke dalam klan dan kemudian diam-diam membunuhnya? Setelah mengalami begitu banyak hal, Han Jien bukan lagi anak yang naif dan bodoh seperti dulu. Ia tahu apa yang boleh dan tidak boleh ia setujui. Setelah mengambil keputusan, Han Jien menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, saya tidak bisa menyetujui ini. Saya punya banyak hal yang harus dilakukan setelah masalah ini, dan saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama." Nalan Hai tersenyum tipis, sama sekali tidak marah, lalu melanjutkan, "Aku bisa memahami perasaanmu, kau ingin cepat menjadi lebih kuat. Aku tidak bisa menjamin apapun, tapi ada satu hal yang pasti bisa kujanjikan padamu. Selama kau bergabung dengan keluarga Nalan, apapun yang kau butuhkan untuk kultivasi, kami akan menyediakannya tanpa syarat, baik itu teknik kultivasi, pil, batu roh, maupun senjata ajaib." Mendengar ini, Han Jien menjadi semakin skeptis. Dia tidak percaya rezeki nomplok sebesar itu bisa jatuh dari langit. Melihat Han Jien tidak menjawab, Nalan Hai melanjutkan, "Kau mungkin bertanya-tanya mengapa aku memberimu begitu banyak manfaat. Yang kuhargai adalah teknik kultivasimu. Keluarga kami juga menguasai jari penghancur jiwa leluhur Ling Tian, tetapi selama ribuan tahun, hanya satu orang yang menguasainya. Aku tahu kekuatan teknik jari itu lebih dari siapapun. Selama kau berasal dari keluarga Nalan kami, keluarga kami akan melakukan segala daya untuk melatihmu." Nalan Jingyi, yang berdiri di samping, berseru kaget, matanya berbinar, "Kakek buyut, kau terlalu baik padanya." Nalan Hai sudah bicara begitu banyak, tapi ia masih belum berhasil menyentuh Han Jien. Setelah berpikir sejenak, ia berkata lagi, "Han Jien, kau tidak percaya padaku, kan?" Setelah mengatakan ini, ia melihat kilatan di mata Han Jien dan membulatkan tekad. Ia menatap Nalan Jingyi di sampingnya dan melanjutkan, "Kalau kau masih tidak percaya padaku, aku akan menikahkan Jingyi denganmu sebagai pasangan abadimu. Kalian berdua akan menyelesaikan teknik kultivasi ganda dan menyatukan jiwa kalian terlebih dahulu sebelum kembali ke keluargaku. Bagaimana?" Meskipun Nalan Jingyi biasanya riang, kata-kata ini mengejutkannya. Ia mengangkat tinju kecilnya sebagai protes, "Tidak mungkin. Aku tidak mau menikah dengannya. Dia sama sekali bukan laki-laki." Nalan Hai menatap Nalan Jingyi dengan ekspresi terkejut dan bingung. Nalan Jingyi tidak menyebutkan bahwa Han Jien tidak tertarik pada tubuhnya setelah melihatnya. Oleh karena itu, Nalan Hai tidak menyadari bahwa Han Jien tidak tertarik pada wanita. Nalan Jingyi tersipu, menundukkan kepalanya, dan memainkan ujung pakaiannya, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Nalan Hai melihat ekspresi ini dan mengira gadis itu pemalu dan enggan menikah. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Nona, jika kau menikah dengannya, kultivasimu pasti akan meningkat pesat." Sambil berkata demikian, ia diam-diam memancarkan suaranya. "Bukankah kau selalu ingin menerobos? Energi spiritual dalam tubuhnya sangat murni. Setelah kau berkultivasi dengannya, kultivasimu pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi." Mata Nalan Jingyi berbinar, dan dia dengan gembira menyampaikan suaranya. "Benarkah?" "Tentu saja benar," Nalan Hai menyampaikan suaranya. "Kapan kakek buyutmu pernah berbohong padamu?" Pada saat ini, Han Jien merenungkan kata-kata Nalan Hai, sedikit keraguan tampak di alisnya. Han Jien sedikit memahami teknik kultivasi ganda dan fusi jiwa. Konon, setelah dua orang menjadi suami istri, mereka menjadi pasangan abadi. Pasangan abadi memiliki teknik kultivasi unik yang dapat meningkatkan level kultivasi mereka dengan cepat. Setelah fusi jiwa selesai, keduanya akan berada dalam harmoni yang sempurna, sehingga mempercepat kultivasi mereka. Namun, ada kekurangannya. Jika salah satu meninggal, level kultivasi yang lain akan turun. Umumnya, pasangan abadi jarang menjalani fusi jiwa. Hal itu hanya dilakukan ketika perasaan mereka sangat dalam, begitu dalam sehingga mereka tidak dapat dipisahkan. Nalan Hai memperhatikan ekspresi Han Jien dan diam-diam merasa senang. Ia melanjutkan, "Han Jien, tenanglah sekarang. Aku tidak akan pernah bercanda tentang masa depan Jingyi." Nalan Jingyi begitu gembira hingga lupa arah. Ia segera berlari menghampiri Han Jien, memeluk bahunya, dan berkata dengan manis, "Kak, tolong setujui kakek buyut. Jika kultivator lain melihat ini, mereka pasti akan sangat terkejut." Seorang ahli tahap pendirian fondasi memanggil seorang kultivator tingkat kelima tahap pemurnian Qi dengan sebutan saudara. Tentu saja, kebanyakan orang tidak akan mengatakan hal seperti itu. Hanya Nalan Jingyi yang riang dan polos yang bisa mengucapkannya. Sepertinya tidak ada yang penting baginya, selama itu dapat meningkatkan kultivasinya. Tak dapat disangkal,
Kondisi ini memang menarik bagi Han Jien. Jika Nalan Jingi tidak akhirnya menerimanya, ia mungkin akan setuju. Mungkin karena rasa sakit hatinya yang begitu dalam, Han Jien tidak ingin menikah, setidaknya tidak menikahi wanita yang tidak ia sukai. Han Jien berpikir sejenak dan berkata, "Senior, ini terlalu mendadak. Aku ingin memikirkannya." Sebelum Nalan Hai sempat bicara, Nalan Jingi, yang berdiri di sampingnya, cemberut dan cemberut, "Apa maksudmu? Apa menurutmu aku kurang cantik?" Sambil bicara, ia menyentuh pipinya dengan kesal dan menatap Han Jien dengan tatapan puas. Han Jien benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada gadis semuda itu. Ia melepaskan energi spiritualnya dan dengan mudah menepis tangannya. Wajah Nalan Jingi menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Kamu..." Nalan Hai mendesah. Ia sudah tahu, Han Jien enggan tinggal. Jadi ia berkata, "Karena kau sudah bertekad untuk pergi, aku tidak akan bicara lagi. Ada tempat yang ingin kau kunjungi?" Han Jien menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak." Di matanya, tak masalah ke negara mana ia pergi, asalkan ia meninggalkan 4 kerajaan Zhao, Qi, Chu, dan Ming. Nalan Hai mengeluarkan sepucuk surat dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Han Jien, sambil berkata, "Aku punya teman lama di sekte Tangshuan. Ambillah surat rekomendasi yang diberikannya kepadaku saat itu, dan dia pasti akan membantumu membuat pengaturan yang tepat." Han Jien tercengang, matanya dipenuhi rasa terkejut. Nalan Hai tersenyum tipis dan berkata, "Ambillah. Jika kamu ingin mengungkapkan rasa terima kasihmu, aku harap kamu bisa membantu keluarga Nalan saat menghadapi krisis di masa depan." Han Jien menerima surat itu tanpa kepura-puraan apapun, menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, dan berkata, "Terima kasih, senior. Ingat, jangan berlama-lama di Zhao. Orang-orang agama negara belum tahu kau datang ke Zhao. Kalau mereka tahu, kau tidak akan mudah pergi." Nalan Hai memperingatkan. Han Jien mengangguk, mengeluarkan tas penyimpanan di pinggangnya, dan menghilang ke udara. Nalan Jingi memandang ke arah Han Jien pergi dan berkata dengan lesu, "Kakek buyut, dengan kultivasinya yang terbatas, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga, bantuan apa yang bisa dia berikan? Kau tidak mengerti." Mata Nalan Hai berbinar kebijaksanaan saat ia berkata dengan sungguh-sungguh, dia telah menguasai jari penghancur jiwa, masa depannya tak terbatas. Jika kita bertemu lagi, bahkan jika kita bergabung, kita mungkin bukan tandingannya. Han Jien menunggangi pedang terbangnya ke arah barat, mengikuti rute di peta untuk menghindari agama negara dan ibu kota kerajaan Zhao. Ia tahu tempat-tempat ini pasti memiliki kultivator, dan jika mereka menemukannya, mereka pasti akan menyerang. Han Jien tidak percaya bahwa para kultivator kerajaan Zhao akan mengabaikan fakta bahwa ia telah membunuh seorang murid sekte Zhao Fei. 3 hari kemudian, Han Jien tiba di sebuah pegunungan. Pegunungan itu tidak luas, hanya membentang 10 mil. Tepat saat ia hendak terbang di atasnya, beberapa garis cahaya melintas, langsung menuju pegunungan. Ekspresi Han Jien menegang, dan ia segera melepaskan indera kedewaannya, berfokus pada garis-garis cahaya itu. Ada 4 garis cahaya, 3 pria dan 1 wanita, semuanya berusia sekitar 20 tahun. Dilihat dari pakaian kasual mereka bukan dari agama negara, melainkan tampak seperti kultivator independen. Tingkat kultivasi mereka relatif rendah, sekitar tingkat ke-5 atau ke-6 dari tahap pemurnian Qi. Keempatnya terbang cepat ke pegunungan. Dalam perjalanan, petani perempuan itu berkata, "Kudengar banyak orang datang ke pameran dagang ini. Aku ingin tahu apakah ada harta karun yang bagus." Salah satu dari mereka berkata, "Yang Sue, dengan batu roh kecil yang kita bawa, kita bahkan tidak mampu membeli beberapa alat sihir yang bagus, apalagi membeli harta karun." Wanita itu menghela napas dan berkata, "Saudara Guangming, meskipun kita tidak mampu membelinya, kita masih bisa datang dan menonton keseruannya." Liu Guangming tersenyum tipis dan berkata, "Kami di sini hanya untuk menonton keseruannya dan mungkin menemukan beberapa hal bagus." Mendengar ini, Han Jien langsung mengerti. Ini adalah pameran dagang yang diadakan oleh para kultivator independen dari 10 kerajaan besar. Awalnya ia tidak berencana untuk berpartisipasi, tetapi tiba-tiba ia menemukannya di sini. Setelah berpikir sejenak, sosok Han Jien melintas, dan ia terbang ke pegunungan. Meskipun pameran dagang semacam ini, yang diadakan langsung di antara para kultivator independen, berskala sangat besar, hanya sedikit murid formal dari berbagai sekte yang berpartisipasi. Sekalipun ada harta karun di dalamnya, para murid formal itu tidak menganggapnya serius. Jika ada kultivator kerajaan Zhao di sini, segera pergi, jika tidak, belilah sesuatu selagi ada. Setelah membunuh San Yu dan Nalan Feiyang, kedua tas penyimpanan mereka jatuh ke tangan Han Jien. Anehnya, tas penyimpanan mereka berisi cukup banyak barang bagus, terutama milik San Yu. Tas itu sendiri berisi lebih dari 1000 batu roh. Tas penyimpanan Nalan Feiyang, secara relatif, hanya berisi beberapa lusin batu roh dan beberapa pil biasa. Dari semua itu,
Han Jien paling menghargai sebotol pil pembentukan fondasi. Meskipun ia telah mengalahkan Zhang He dan memenangkan tempatnya di kompetisi sekte, ia belum menerima hadiah yang pantas. Han Jien selalu ingin mendapatkan pil pembentukan fondasi karena pil itu tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan pembentukan fondasi, tetapi khasiat obat yang tersisa di dalam tubuh juga dapat meningkatkan kultivasi. Sesaat kemudian, Han Jien tiba di sebuah lembah yang sangat luas. Lembah itu luar biasa luas, membentang sejauh 3 mil, dan para kultivator sering terlihat keluar masuk. Sebuah labirin sederhana dibangun di sekeliling lembah. Labirin itu tidak dapat mencegah para kultivator masuk. Paling banter, hanya dapat membingungkan manusia dan menjebak mereka di dalamnya. Sosok Han Jien melintas dan dia terbang ke dalam formasi. Begitu ia memasuki formasi, puluhan indera ilahi mendarat padanya. Indera-indera itu hanya berhenti sebentar sebelum menghilang. Jantung Han Jien berdebar kencang. Di antara puluhan indera ilahi itu, ia justru merasakan beberapa yang mengandung tekanan luar biasa. Han Jien pernah merasakan tekanan sekuat ini sebelumnya, saat ia melawan Chu Fei. Pasar para kultivator nakal ini ternyata memiliki kultivator tingkat inti emas. Han Jien menjadi waspada, tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum ia terjatuh ke tanah. Lembah itu menyerupai pasar yang ramai, dipenuhi kios-kios yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kios memiliki satu atau lebih petani yang berdiri di depannya, beberapa berjualan dengan riuh, yang lain duduk dengan mata terpejam. Ada sekitar 1.000 petani yang menjual dagangan mereka di lembah itu, dan hampir 10.000 lainnya seperti Han Jien, yang berlalu lalang atau mencari barang murah. Sebagian besar orang ini datang berkelompok, sementara Han Jien datang sendirian, menciptakan kontras yang mencolok di lembah yang luas itu. Han Jien berjalan perlahan melewati kios-kios, mengamati pil, artefak magis, jimat, dan material. Ia tidak mau membeli barang-barang itu, atau lebih tepatnya, ia tidak mampu membelinya. Tiba-tiba, Han Jien berhenti di depan sebuah kios, mengambil sebuah buku bersampul benang, dan mulai membolak-baliknya dengan cepat. Pemilik kios itu adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Ia sedang beristirahat dengan mata terpejam. Tetapi ketika Han Jien mengambil sebuah buku, ia membuka matanya, melirik Han Jien dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Jangan melihat-lihat kalau kau tidak akan membeli apapun." Lalu ia memejamkan mata lagi. Han Jien mengabaikan pihak lain dan terus menonton. Pria parubaya itu tidak berbicara lagi. Ini adalah buku pengetahuan umum tentang kultivasi, berisi deskripsi teknik kultivasi ganda dan fusi jiwa. Detail yang dijelaskan bahkan lebih detail daripada yang pernah didengar Han Jien sebelumnya. Han Jien memiliki ingatan fotografis, dan saat ia membolak-balik setengah buku, sebaris teks tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya, membuatnya gemetar. Banyak kultivator tidak dapat meningkatkan level kultivasi mereka selama kultivasi, tetapi pusaran energi spiritual mereka terus meningkat. Ini karena, melihat hal itu, lelaki parubaya itu kembali membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Tidakkah kau dengar apa yang baru saja kukatakan?" Han Jien mengerutkan kening dan bertanya, "Berapa harga buku ini?" Pria parubaya itu sedikit terkejut, lalu berkata, 10 batu roh tingkat rendah. Saat itu, seorang kultivator kebetulan lewat dan berkata sambil tersenyum, "Hei Honggui, jangan menindas orang yang kultivasinya rendah. Buku-buku lusuh itu ada di mana-mana. Kau bahkan tidak butuh batu roh, tapi kau menjualnya seharga 10. Honggui memelototi kultivator itu, tetapi tidak berkata apa-apa. Kultivator itu menatap Han Jien dengan ramah, menggelengkan kepala, lalu pergi. Han Jien juga merasa 10 batu roh untuk sebuah buku agak mahal, dan hendak meletakkannya ketika Honggui berkata, "Kalau kau mau beli, aku bisa memberimu beberapa lagi." Sambil berbicara, ia mengeluarkan beberapa buku dengan sampul yang sama dari tas penyimpanannya, hanya tulisan di halamannya yang berbeda. Buku-buku itu adalah formasi susunan tingkat rendah, mantra tingkat rendah, dan akal sehat membangun fondasi. Melihat ini, Han Jien tersenyum kecut. Kultivator itu benar. Buku-buku ini memang tidak berharga. Jika kultivator itu tidak mengingatkannya, Han Jien pasti sudah membelinya. Memikirkan hal ini, Han Jien berkata kepada kultivator itu, "Terlalu mahal, aku tidak mampu membelinya." Setelah itu, ia melempar buku itu dan berbalik untuk pergi. Melihat Han Jien hendak pergi, raut wajah Honggui yang muram pun lenyap, dan ia berkata dengan nada mendesak, "Rekan Taois, kita bisa membicarakan ini." Melihat Han Jien tak kunjung berhenti, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Kalau mau beli, sebutkan harganya." Han Jien berhenti dan mengangkat 2 jari. Honggui terkejut dan berkata, "2 batu roh terlalu sedikit." Melihat Han Jien hendak berbalik lagi, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Aku akan menjualnya kepadamu dengan rugi. Ambillah." Han Jien melemparkan 2 batu roh bermutu rendah, mengambil 4 buku, dan berbalik untuk pergi. Sesaat kemudian, Honggui mengeluarkan buku yang identik dari tas penyimpanannya, meletakkannya di tanah, dan menutup matanya untuk beristirahat. Han Jien juga menyaksikan kejadian ini, tetapi ia tidak terganggu.
Baginya, dua batu roh itu tidak berarti apa-apa. Buku-buku inilah harta karun yang sesungguhnya. Han Jien terlalu sedikit tahu tentang dasar-dasar kultivasi. Misalnya, mengenai formasi, selain formasi labirin yang paling umum dan formasi kedap suara, ia sama sekali tidak bisa membentuk formasi lain. Ia juga tidak tahu apa-apa tentang mantra, kecuali mantra dari sektenya. Alasan terpenting Han Jien membeli buku-buku ini adalah catatan tentang pusaran energi spiritual yang terus meningkat. Jika deskripsi itu benar, ia bisa mencobanya. Setelah membeli 4 buku, Han Jien menjelajahi seluruh lembah tetapi tidak menemukan satupun kios buku, yang membuatnya kecewa. Meskipun pameran dagang itu memiliki banyak barang, barang-barang itu tidak berguna bagi Han Jien. Ia tidak punya uang untuk membeli pil, dan ia bisa dengan mudah membuat jimatnya sendiri. Sedangkan untuk artefak magis, harganya sangat tinggi. Bahkan jika ia mengeluarkan semua batu rohnya, ia mungkin tidak akan bisa membeli satupun. Melihat ini, Han Jien hendak pergi ketika tiba-tiba dia mendengar seorang kultivator berteriak, artefak sihir dijual murah, 1000 batu roh. Banyak petani berkumpul di sekitar, termasuk Han Jien, yang segera tiba di kios. Di atas kios yang luasnya kurang dari 3 meter itu, tertata rapi barang-barang material dari binatang iblis, herba roh yang berusia lebih dari 10 tahun, dan kotoran binatang iblis. Kotoran itu seluruhnya berwarna kuning dan mengeluarkan bau busuk. Banyak kultivator, setelah menanyakan hal itu, segera mundur. Beberapa kultivator perempuan sangat marah, mengumpat dalam hati. Dalam sekejap, semua kultivator mundur, tetapi Han Jien tetap berdiri di tempat. Pemilik kios, seorang pria muda berusia 20-an, memperhatikan tatapan Han Jien yang tertuju pada kotoran dan buru-buru bertanya, "Rekan Taois, apakah Anda tertarik dengan kotoran ini?" Han Jien menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya sedikit untuk melihat sesuatu di samping. Pada saat ini, seorang kultivator di belakangnya berkata, "Wang Qiang, tidakkah kamu malu pada dirimu sendiri? Datang ke sini untuk menjual kotoran binatang iblis?" Wang Qiang menghela napas dan berkata, "Saudaraku, kau tidak tahu, kotoran ini luar biasa. Selama kau memakainya di tubuhmu, monster apapun di bawah level 3 pasti tidak akan berani berhati-hati." Mendengar ini, banyak kultivator hampir muntah. Kotoran di tubuh mereka sungguh menjijikan, dan banyak kultivator segera berbalik dan pergi. Melihat semua orang pergi, Wang Qiang buru-buru berteriak, "Jangan pergi. Kalau kau tidak suka kotoran, kau bisa lihat pedang terbang ini. Pasti akan memuaskanmu." Tepat di tengah kios terdapat sebuah pedang hijau kecil. Hanya seukuran ibu jari, pedang itu dibuat dengan sangat indah, memancarkan aura energi spiritual yang samar, jelas merupakan artefak magis yang sangat indah. Ini adalah pertama kalinya Han Jien melihat artefak magis sekecil itu. Ia mengerahkan indera ilahinya untuk memeriksanya dengan saksama. Setelah mengamatinya lebih dekat, jantung Han Jien berdebar kencang, karena saat indera ilahinya menyentuh pedang hijau itu, sebuah kekuatan spiritual yang dahsyat menghalangi jalan masuknya. Di antara para kultivator, ada beberapa orang yang cerdas. Salah satu dari mereka bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan pedang terbang ini?" Wang Qiang tersenyum tipis dan berkata, "Dari mana kau mendapatkannya? Tak masalah. Selama semua orang mampu membayar harganya, itu milikmu." Melihat Wang Qiang tidak mau menjawab, seseorang bercanda, "Wang Qiang, apakah pedang terbang ini ditemukan bersama kotorannya?" Wajah Wang Qiang memucat, dan ia memelototi petani itu. Berkata, "Saya, Wang Qiang, sudah berbisnis selama bertahun-tahun, apa saya akan melakukan hal seperti itu? Kalau kamu tidak mau menjual, jangan bikin masalah di sini." Ia berkacak pinggang, tampak geram. Di antara kerumunan, seorang pria berjubah biru yang menyukai pedang terbang itu berkata, "Bolehkah saya melihat pedang terbang itu? Kalau memang bagus, saya akan membelinya." Semua orang mengira Wang Qiang pasti akan setuju. Tetapi betapa terkejutnya mereka, dia menggelengkan kepalanya seperti drum mainan dan berkata, "Tidak, bayar di tempat." Mendengar hal itu, para petani yang tadinya ingin membeli barang itu pun tersenyum kecut dan pergi satu persatu. Setelah beberapa saat, selain beberapa petani yang menyaksikan kegembiraan itu, hanya Han Jien yang tersisa di depan kios. Wang Qiang menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Pedang terbang sebagus itu nilainya lebih dari 1000, bahkan 10.000 batu roh. Han Jien mengangkat alisnya dan berkata, "Karena ini sangat bagus, kenapa kamu tidak tahu cara menggunakannya?" Wang Qiang mengangkat kepalanya, menatap Han Jien dalam-dalam, mendesah, dan berkata, "Saudaraku, kau tidak tahu ini. Meskipun pedang terbang ini bagus, penggunaannya membutuhkan terlalu banyak kekuatan spiritual. Tanpa kultivasi tahap akhir pembentukan fondasi, aku khawatir kau tidak akan bisa mengendalikannya." Dia tidak membiarkan orang lain melihatnya karena takut mereka akan mengetahui rahasianya. Pada tahap akhir pembentukan fondasi, orang-orang mulai menyempurnakan artefak magis. Hanya sedikit orang yang membeli artefak magis. Sebagus apapun artefak tersebut, tetap saja tidak berguna.
Setelah Wang Qiang selesai berbicara, melihat Han Jien tertarik untuk membeli, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, kalau kamu mau beli, aku kasih diskon 20%. 800 batu spiritual. Bagaimana?" Han Jien benar-benar ingin membeli pedang terbang ini untuk mempelajarinya, terutama susunan pada pedang itu, yang tidak ada bandingannya dengan senjata sihir biasa. Han Jien melirik Wang Qiang dan berkata, "Itu terlalu mahal. Aku mau ambil kalau harganya 500 batu roh, bagaimana?" Wang Qiang tersenyum kecut dan berkata dengan susah payah, "Saudaraku, uang sebanyak ini terlalu sedikit, ya? Artefak ajaib ini bagus sekali. Jika kamu mencapai tahap akhir pembentukan fondasi, kamu pasti akan bisa menemukan rahasianya." Han Jien membalas, "Apakah kamu yakin bisa mencapai tahap pendirian fondasi akhir?" Ini Wang Qiang mengerti bahwa bagi para kultivator seperti mereka, apalagi mencapai tahap akhir pendirian fondasi, bahkan mencapai tahap pendirian fondasi saja sudah merupakan masalah. Wang Qiang tidak bodoh. Ia tahu jika ia melewatkan kesempatan ini, ia mungkin tidak akan bisa menjualnya lagi. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Aku akan menjualnya padamu. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk berteman." Setelah mengeluarkan batu roh, Han Jien melambaikan tangannya, dan senjata ajaib itu mendarat di tangannya. Ia bahkan tidak meliriknya sebelum memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Pada saat itu, seorang rekan kultivator menimpali, "Rekan Taois, keluarkan dan pamerkan. Mari kita lihat apakah itu sekuat yang dia klaim." Jangan tertipu olehnya. Han Jien bahkan tidak melirik orang-orang di sekitarnya sebelum berbalik dan berjalan keluar lembah. Tepat ketika ia mencapai pintu masuk lembah, ia melihat sekelompok orang mendekat, dipimpin oleh Li Ming. Semua orang yang melihat Han Jien saat itu sedikit terkejut. Wajah Li Ming menjadi muram, dan dia berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi." Kilatan cahaya muncul, dan ratusan orang mengepung Han Jien. Wanita berbaju merah berkata dengan dingin, "Serahkan kucing naga cakar 9. Atau kami tidak akan sopan." Han Jien mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Minggir." Wanita berbaju merah itu mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan, dan berkata, "Jika kau tidak menyerahkan kucing naga cakar 9 hari ini, hari kematianmu akan tiba." Ia tak menyangka akan bertemu Han Jien di sini, dan ia bahkan lebih terkejut lagi karena kultivasi Han Jien belum meningkat. Tempat ini berada di pinggiran lembah. Meskipun banyak petani datang dan pergi, kebanyakan dari mereka buru-buru pergi setelah melihat barisan ini. Hanya beberapa orang yang menyaksikan kegembiraan dari kejauhan. Setelah mengalami begitu banyak hal sejak ia mulai berlatih Taoisme, hati Han Jien telah lama membeku. Ia tak keberatan membunuh orang. Mencari kematian. Ia mengangkat pergelangan tangannya dan tiba-tiba menunjuk wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah itu tersenyum sinis dan berteriak, "Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh dia." Tepat saat ia hendak melepaskan artefak sihirnya, seberkas cahaya putih tiba-tiba terbang dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Ekspresi wanita berbaju merah berubah drastis. Ia tak sempat memanggil senjata ajaibnya, jadi ia segera membuat gerakan tangan, membentuk perisai energi spiritual. Kilatan cahaya putih mendarat di perisai energi spiritual, dan dengan bunyi retakan, perisai itu hancur, dan cahaya putih terbang ke tubuhnya. Detik berikutnya, semua orang tercengang, wanita berpakaian merah itu perlahan terjatuh ke tanah, tak bernyawa. Baik para penonton maupun Li Ming dan kelompoknya, mata semua orang terbelalak tak percaya saat Han Jien membunuh seorang kultivator hanya dengan satu gerakan. Kelompok itu pulih, mata mereka berkobar penuh amarah. Li Ming berteriak, "Saudara-saudara, serang bersama dan bunuh dia." Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah jimat muncul di tangannya. Ia kemudian merapal 2 mantra pada jimat itu. Jimat itu berkelebat dan berubah menjadi pedang abu-abu kecil, melayang di udara dan mengeluarkan suara berdengung. Li Ming menunjuk ke arah Han Jien. Dan pedang abu-abu itu menyambar cahaya saat terbang lurus ke arah Han Jien. Pedang itu luar biasa cepat dan mengandung energi yang mencengangkan. Kemanapun ia melewatinya, tumbuh-tumbuhan seketika berubah menjadi serpihan. Para penonton menatap lebih lebar lagi, dan salah satu dari mereka berkata, "Saudaraku, apakah kamu melihat mantra itu tadi?" "Gila sekali. Aku melihatnya," kata orang lain. Orang ini bahkan lebih aneh lagi. Dia bahkan punya harta karun jimat. Aku pernah mendengar tentang kekuatan jimat dari orang lain. Murid tahap pemurnian Qi saja tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika rekan Taois itu menggunakan mantranya tadi, aku khawatir dia juga tidak akan mampu menahannya. Wajah Li Ming berubah marah saat ia berseru dingin, "Nak, beraninya kau membunuh temanku? Hari ini akan kupastikan kau mati dengan mengerikan." Pada saat yang sama, para kultivator lainnya mengeluarkan artefak sihir mereka, melancarkan serangan membabi buta ke arah Han Jien. Ekspresi Han Jien menegang, dan dia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan jimat dan melemparkannya. Jimat itu berubah menjadi bola petir seukuran kepalan tangan di udara, berhadapan langsung dengan pedang abu-abu itu.
Keduanya bertabrakan dengan suara retakan keras, membuat pedang abu-abu itu terpental beberapa kaki. Energi spiritualnya sedikit meredup, dan kilat menyambar dengan cepat. Bola petir putih itu pun tampaknya telah kehilangan sebagian kekuatan petirnya. Sambil menggunakan indera kedewaannya untuk mengendalikan bola petir, Han Jien juga menggunakan jarum terbang yang diperolehnya setelah membunuh San Yu, dan tubuhnya terus mundur. Pada saat itu, Han Jien mundur ke depan seorang kultivator. Kultivator itu menyeringai ganas dan meraung, "Mati!" Kapak raksasa yang dikendalikannya melesat cepat ke kepala Han Jien, lalu tiba-tiba jatuh. Han Jien mengabaikan kapak raksasa di atas kepalanya dan melepaskan jari energi spiritual ke arah kultivator yang memegangnya. Tepat saat kapak itu mencapai kepala Han Jien dan hendak jatuh, seberkas cahaya putih melesat ke tubuh kultivator tersebut. Kultivator itu menggigil dan jatuh ke tanah, tak bernyawa. Setelah kematiannya, kapak raksasa itu tak lagi terkendali. Kilatan cahaya spiritual muncul di dalamnya, dan kapak itu jatuh dengan cepat. Han Jien meraih kapak raksasa itu dan melemparkannya dengan kuat ke arah senjata ajaib terbang itu. Pada saat yang sama, ia melesat dan tiba 10 kaki jauhnya. Setelah kapak raksasa itu merobohkan beberapa artefak sihir, kapak itu pun runtuh. Artefak sihir yang tersisa meraung dan terus terbang menuju Han Jien. Han Jien menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan segel giok dao surgawi, dan kekuatan spiritualnya pulih dengan cepat. Ia kemudian mengarahkannya ke arah para kultivator yang menyerang. Setiap kali ia mengarahkannya, kilatan cahaya putih muncul, dan seorang kultivator jatuh ke tanah. Saat artefak magis itu sampai kepadanya, lebih dari 30 dari ratusan kultivator itu telah tewas. Li Ming terbelalak tak percaya melihat pemandangan di hadapannya, lalu berseru kaget, "Rekan Taois, sungguh rugi. Berhenti." Ia tak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi Han Jien. Meskipun bola petir itu kecil, bola itu tetap utuh meskipun telah menyerang sekian lama, yang jelas menunjukkan bahwa jimat itu bermutu tinggi. Han Jien mengabaikan lawannya, tangannya membentuk segel tangan. 10 jarum terbang yang melayang di depannya berkelebat, merobohkan 10 artefak sihir lainnya. Han Jien bahkan lebih gamblang lagi. Ia melancarkan teknik gale, menghempaskannya dengan dahsyat. Artefak-artefak sihir itu terhempas ke sana kemari, dan kecuali beberapa yang masih melayang di udara, sisanya terhempas ke tanah. Para kultivator yang artefak sihirnya hancur semuanya berwajah pucat, jelas menderita luka ringan. Mereka yang artefaknya tidak hancur juga terengah-engah, buru-buru berusaha mengambilnya kembali. Jika ini terus berlanjut, tak lama lagi Han Jien akan membantai mereka semua. Ini bukan pertempuran sihir, juga bukan penyerangan, ini pembantaian. Siapa sangka seorang kultivator di tingkat kelima pemurnian Qi bisa membunuh ratusan rekan kultivatornya dengan begitu mudah? Li Ming tahu Han Jien kuat, tapi ia tak menyangka Han Jien sekuat ini. Ia segera berkata, "Rekan Taois, kali ini kami salah. Mohon ampun." "Salah?" Han Jien mencibir dan berkata, "Kalian bisa mati sekarang." Ia mengangkat tangan kanannya lagi dan menunjuk ke arah para kultivator. Sebuah kilatan cahaya putih, dan para kultivator itu jatuh ke tanah, kekuatan hidup mereka lenyap sepenuhnya. Li Ming menggertakkan giginya, melotot marah ke arah Han Jien, dan berkata, "Kita sudah menghentikan serangan, mengapa kamu masih membunuh orang?" Han Jien bukanlah pembunuh berantai, tetapi setelah semua pengalaman ini, ia jarang mempercayai orang lain lagi, dan ia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Jika ia tidak membunuh mereka, tetapi membiarkan mereka pergi, itu sama saja dengan meninggalkan masalah di masa depan. Dengan kematian orang tuanya, hati Han Jien menjadi sedingin es, dan ia berharap bisa membunuh semua orang, menyebabkan sungai darah mengalir. Membayangkan orang tuanya dalam kondisi seperti ini membuat Han Jien dipenuhi kebencian yang tak berujung, matanya merah. Mati. Ia melepaskan kekuatan spiritualnya dengan kecepatan yang luar biasa, menembakkan sinar energi spiritual yang langsung membunuh lebih dari 10 orang. Para kultivator, yang takut dibunuh, melarikan diri dengan panik, tetapi Han Jien tidak menunjukkan belas kasihan, terus mengacungkan jari-jarinya ke udara. Mayat-mayat berjatuhan dengan cepat dari langit, menghantam tanah. Hati Li Ming berdarah. Ia tiba-tiba merasa telah menyinggung seseorang yang tak berani ia singgung, dan berteriak, "Rekan Taois, tolong berhenti membunuh." Semua orang yang melihat merasa ngeri, mereka berpikir, orang ini terlalu kejam. Dia membunuh lebih dari 100 petani dalam satu serangan. Saat itu, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari lembah dan tiba di hadapan Han Jien dalam sekejap mata. Ia memancarkan aura yang kuat, jelas seorang kultivator pendirian fondasi. Tatapannya terpaku pada Han Jien, dan ia berkata dengan dingin, "Sudah cukup membunuh?" Mata Han Jien merah padam, rambutnya berkibar liar tertiup angin, dan wajahnya yang dingin membuatnya semakin mirip iblis pembunuh. "Enyahlah." Han Jien melirik pria itu dengan dingin dan menunjuknya. Orang-orang di sekitar tercengang. Mereka mengira Han Jien akan pergi setelah melihat kultivator pendirian fondasi, tetapi ternyata dia tidak pergi.
malah menyuruh orang lain untuk pergi. Kultivator pendirian fondasi itu sangat marah. Ia mengulurkan tangan kanannya, yang kemudian berubah menjadi tangan hitam besar, dan meraih Han Jien. Kau sedang mencari kematian. Han Jien melepaskan kekuatan spiritualnya, dan seberkas cahaya putih melesat dari ujung jarinya, langsung mengenai tangan hitam itu. Kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi setelah cahaya putih menyentuh tangan hitam itu. Tangan itu roboh hanya dalam setengah tarikan napas, lalu cahaya putih itu berkelebat, langsung menuju ke arah kultivator pendirian fondasi. Kultivator pendirian fondasi sama sekali tidak menduga hal ini, dan berdiri mematung di tempat, lupa membela diri. Saat ia bereaksi, cahaya putih telah mencapai dadanya dan memasuki tubuhnya. Tubuhnya bergetar, dan energi spiritual di dalam dirinya diserap oleh cahaya putih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setiap kali energi spiritual diserap, cahaya putih tersebut mengurangi kekuatannya sendiri. Semua ini mungkin tampak seperti cerita yang panjang, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Wajah kultivator pendirian fondasi memucat, dan ia terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Merasa energi spiritualnya telah sepenuhnya hilang, keringat dingin mengucur di punggungnya. Jika lawan melancarkan serangan seperti itu lagi, bukankah ia akan langsung terbunuh? Memikirkan hal ini, ia gemetar dan, mengabaikan yang lain, buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, aku tahu aku salah, mohon ampun." Ia membungkuk dan meminta maaf berulang kali, bersedia menjadi cucu yang patuh selama Han Jien tidak membunuhnya. Tidak berguna. Han Jien menurunkan tangannya yang terangkat dan menatap Li Ming yang tidak jauh darinya. Penggarap yayasan pendirian menghela napas lega, berterima kasih kepada mereka, dan mundur ke lembah. Ekspresi Han Jien menegang. Jika ia diizinkan masuk ke lembah, pasti akan menarik perhatian seorang kultivator inti emas. Ia segera mengangkat tangannya dan menunjuk. Tubuh pria itu, yang tadinya melayang di udara, bergetar sedikit sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Saat ia mendarat, matanya terbelalak tak percaya. Ia memang berniat memberitahu kultivator inti emas itu saat ia pergi, tetapi ia tidak menyangka Han Jien akan mengetahui rencananya. Han Jien menatap Li Ming dan berkata dengan dingin, "Melakukannya sendiri, atau haruskah aku melakukannya?" Li Ming menggertakkan giginya, tahu ia tak bisa lolos kali ini. Ia menampar kepalanya, dan darah menyembur keluar, ia pun jatuh ke tanah. Di dalam lembah, sesosok tiba-tiba muncul, memancarkan aura menakjubkan yang jauh melampaui kultivator pendirian fondasi sebelumnya. Saat sosok itu tiba, para kultivator di sekitarnya menunjukkan ekspresi hormat. Li Ming sudah meninggal. Jika dia tahu seorang kultivator inti emas akan muncul saat ini, aku penasaran apakah dia akan menyesal bunuh diri begitu cepat. Saat pria itu muncul, tatapannya tertuju pada Han Jien, dan dia berkata dengan dingin, "Ini bukan tempat untuk membunuh, keluar." Kata keluar mendarat di depan Han Jien dengan tekanan yang sangat besar. Han Jien terhuyung mundur 3 langkah, memuntahkan seteguk darah. Ia menatap orang itu dalam-dalam, mengingat penampilannya, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Han Jien pergi, seorang kultivator inti emas lainnya muncul, tersenyum sambil bertanya, "Yang Xiu, mengapa kamu tidak membunuhnya?" Yang Xiu tersenyum tenang dan berkata, "Dia jelas bukan kultivator dari Zhao. Latar belakangnya pasti luar biasa sampai berani membuat masalah di sini." Ia berhenti sejenak, melirik ke arah Han Jien pergi, lalu melanjutkan, "Kita bahkan tak perlu repot-repot, murid-murid sekte Zhao Fei akan memburunya. Bukankah lebih baik bagi kita jika Zhao berada dalam kekacauan?" Di perbatasan kerajaan Zhao, Han Jien berdiri membelakangi sungai yang lebar dan deras. Tak jauh darinya, 5 kultivator berjubah biru mengamatinya dengan waspada, artefak magis mereka melayang di sekitar mereka, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kelima pria itu berwajah pucat pasi, jelas telah menghabiskan banyak energi spiritual. Kelima pria itu berpakaian identik, masing-masing dengan sulaman huruf Zhao seukuran kepalan tangan di dada mereka, menegaskan identitas mereka sebagai murid sekte Zhao Fei. Kelimanya berada pada tahap awal pendirian fondasi. Setelah menerima kabar tentang masuknya Han Jien ke kerajaan Zhao, mereka tanpa henti mengejarnya, dan akhirnya mengetahui bahwa Han Jien telah menghadiri pameran dagang. Saat mereka tiba, Han Jien sudah pergi, dan mereka pun memulai pengejaran. Entah disebut keberuntungan atau kemalangan, setelah beberapa hari pengejaran, mereka akhirnya bertemu Han Jien di perbatasan Zhao. Melihat Han Jien, kelima orang itu tentu saja tidak menganggapnya serius. Masing-masing ingin menjadi yang pertama membunuhnya dan merebut pujian. Namun, yang mengejutkan mereka, Han Jien dengan santai melepaskan beberapa mantra, membuat mereka hanya mengalami luka ringan. Han Jien berdiri di tepi sungai, pakaiannya berkibar lembut tertiup angin. Ia melirik kelima orang itu dan berkata, "Kalian boleh pergi sekarang." Ia tidak memiliki niat baik terhadap para kultivator Zhao. Sejak meninggalkan sekte Tianming, ia telah membunuh banyak orang, dan kematian orang tuanya telah membekukan hatinya hingga ke tulang. Ketika hati menjadi dingin, tindakan menjadi kejam.
Han Jien menarik napas dalam-dalam dan melepaskan 5 jari energi spiritual ke arah 5 orang itu secara berurutan. 5 cahaya putih berkelebat dan langsung masuk ke tubuh mereka. Kelima pria itu gemetar tak terkendali. 4 di antara mereka tak mampu menahan kekuatan korosif dari jari energi spiritual dan jatuh ke tanah, tewas. Hanya 1 orang yang berhasil selamat. Ia terhuyung dan hampir jatuh. Butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Ia memelototi Han Jien dan berkata dengan penuh kebencian, "Kau lebih kuat dari yang kubayangkan. Namun, karena kau membunuh seorang kultivator dari Zhao, cepat atau lambat kau akan mati di tangan Grand Master Enyu." Han Jien paling tidak takut pada ancaman. Dengan lambaian tangannya, ia melepaskan jari energi spiritualnya dan mengambil nyawa lawannya. Setelah membunuh lawannya, Han Jien memanggil pedang terbangnya, melompat, mendarat di pedang, dan melayang jauh. Sungai di bawah kaki kita disebut Sungai Dongyuan, yang lebarnya sekitar 1000 kaki dan membentang ribuan mil. Di satu sisi adalah negara bagian Zhao, dan di sisi lainnya adalah negara bagian Tang. Han Jien terbang di atas Sungai Dongyuan, melirik ke depan, mengubah arah, dan terbang cepat. 3 hari kemudian, Han Jien muncul di kaki sebuah gunung. Ia melepaskan indera ketuhanannya dan merasakan bahwa energi spiritual di sana sangat pekat, hampir sekaya puncak utama sekte Tianming. Ia sangat terkesan. Tak heran jika kerajaan Tang adalah sekte terkuat di benua 10 penjuru. Dengan energi spiritual yang begitu melimpah, bagaimana mungkin mereka tidak membina para kultivator tingkat tinggi? Setelah melirik puncak gunung, Han Jien tidak terbang ke sana, melainkan berjalan selangkah demi selangkah menaiki tangga. Setelah menaiki setengah anak tangga, sebuah prasasti batu besar muncul di hadapan kami, dengan 3 karakter besar dan elegan tertulis di atasnya Tang Xuan Men. Ketiga kata itu mengandung prinsip moral tertinggi. Bahkan sekilas pandang saja akan memengaruhi kesadaran spiritual seseorang. Han Jien segera mengalihkan pandangannya dan terus berjalan. Setelah mencapai puncak tangga, sebuah gerbang gio putih besar terlihat. Di kedua sisi gerbang berdiri seorang murid sekte Tang Xuan. Keduanya mengenakan jubah merah senada dengan sulaman huruf Tang di dada mereka. Ekspresi mereka serius saat menatap ke kejauhan, tanpa berpikir keras. Saat melihat Han Jien, keduanya mengamatinya dengan indera ketuhanan mereka dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Rekan Taois, apa yang membawamu ke sini?" Han Jien menghampiri mereka berdua, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Rekan-rekan Taois, tahukah kalian apakah bibi bela diri Dong Huan ada di sekte ini?" Setelah tiba di sekte Tang Xuan, ia membuka surat itu dan langsung tercengang. Teman lama Nalan Hai ternyata seorang wanita. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah Anda mencari bibi Dong Huan?" Han Jien mengangguk dan berkata, "Baiklah, tolong beritahu mereka." Setelah itu, dia menyerahkan surat itu. Sang kultivator mengambil surat rekomendasi itu, meliriknya sekilas, dan melihat bahwa itu memang tulisan tangan bibi bela diri Dong Huan. Ia berkata, "Tunggu aku di sini, aku akan pergi dan memberitahunya." Setelah berkata demikian, ia langsung menuju puncak gunung. Setengah jam kemudian, murid itu kembali dan berkata kepada Han Jien, "Masuklah, paman seperguruanmu ingin bertemu denganmu." Han Jien terkejut, melirik mereka berdua, dan berkata, "Aku akan pergi sendiri." Murid itu jelas tidak berniat untuk memimpin jalan bagi Han Jien, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Teruslah lurus sejauh 100 hang, lalu belok di tikungan."